Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang standar pengendalian. Pengertiannya adalah suatu prosedur standar yang saling berkaitan dan disusun dengan skema yang utuh dan menyeluruh guna membantu manajemen dalam melakukan pengendalian manajemen. Selanjutnya adalah proses pengendalian. Yang pertama adalah menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah tercapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Selanjutnya kita akan membahas cara-cara pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian pencegahan. Pengendalian pencegahan di sini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Lalu yang kedua ada pengendalian deteksi. Nah, kalau pengendalian deteksi di sini dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Lalu cara-cara pengendalian selanjutnya yang nomor 3 adalah pengendalian koreksi. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang telah teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya supaya kesalahan yang telah terjadi tidak akan terulang kembali. Lalu yang keempat, pengendalian pengarahan. Pengendalian pengarahan ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pengendalian kompensatif. Pengendalian kompensatif ini dilakukan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Selanjutnya adalah manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer ini adalah pergeseran ilmu manajemen yang disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dukungan teknologi dalam sebuah manajemen perusahaan disesuaikan dengan teori manajemen yang berkembang pada masa kini. Pendekatannya ada dua, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan hubungan manusia baru. Lalu, kita akan membahas model kontemporer manajemen. Yang pertama ada teori Z. Teori Z ini adalah pendekatan manajemen berdasarkan kombinasi dari Amerika dan Jepang dari filosofi manajemen. Jadi, teori ini menekankan pada peran dan posisi pegawai atau karyawan dalam perusahaan yang dapat membuat para pekerja menjadi nyaman, sehingga karyawan akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan organisasi Amerika dan organisasi Jepang. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan teori Z. Karena waktu yang terbatas, jadi aku skip aja ya. Jadi kalian bisa pause untuk membacanya. Jadi kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Lalu model kontemporer yang kedua adalah gerakan ekselensi. Menurut Tom J. Peters dan Robert H. Waterman, produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara memotivasi pegawai dengan memberikan mereka otonomi dan melibatkan orang dalam setiap proses. Ini adalah karakteristik yang memicu ekselensi. Karena durasi, jadi aku skip. Kalian bisa baca dengan mempause-nya ya. Lanjut yang ketiga, itu adalah Total Quality Management. Total Quality Management itu maksudnya adalah suatu konsep manajemen yang telah dikembangkan sejak 50 tahun yang lalu dari berbagai praktek manajemen serta usaha peningkatan dan pengembangan produktivitas. Selanjutnya ada ISO atau International Organization for Standardization. Di sini ada ISO 9000 dan manfaatnya. Selanjutnya ada ISO 14000 dan manfaatnya. Lanjut ke model kontemporer manajemen yang selanjutnya, ada proses rekayasa ulang bisnis. Yang dimaksudkan adalah desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dalam aspek penting seperti kualitas, keluaran, biaya, layanan, dan kecepatan.
Setelah itu ada 3R dalam tahap dasar rekayasa ulang bisnis. Dan yang terakhir adalah downsizing atau perampingan. Ini dimaksudkan adalah strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas dalam organisasi mereka. Sekian presentasi dari kelompok Alpha. Terima kasih.